Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferli Rahmat Budianto dengan NPM 20541410005 dari kelas PTKA, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan anatomi interior pada ambing sapi. Pertama, eksterior. Yang pertama terdapat sistem eksternal dari ambing yang mana terdiri dari 4 bagian, ada bulu, kulit, puting, dan ligamentum. Bulu sendiri berfungsi untuk melindungi kulit dan sebagai pelindung dari organ-organ di dalam ambing. Puting berfungsi untuk tempat saluran air susu. Yang terakhir ada ligamentum, berfungsi sebagai penopang ambing. Selanjutnya interior. Ambing terbagi menjadi 2 bagian, yaitu sebelah kanan dan kiri, yang dipisahkan oleh jaringan pemisah yang tebal dan terletak memanjang untuk membantu melekat ambing, yang disebut medial suspensory ligament. Transversalis suspensory ligament membagi 2 bagian ambing, yaitu bagian depan dan belakang. Lateral suspensory ligament adalah penopang ambing secara keseluruhan. Lalu ada alveoli. Alveoli berfungsi untuk menyerap nutrien dari dalam darah untuk proses sintesis susu. Kemudian alveoli berkumpul menjadi lobe. Lobe berkumpul kembali menjadi lobulus. Selanjutnya, alveoli tersusun atas sel-sel epitel atau sel-sel penghasil susu, dan kemudian saluran dari sel-sel tersebut akan mengarah ke gland system yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara yang berkapasitas kurang lebih 400 mili. Selanjutnya, setelah dari gland system, ada teat system, fungsinya hampir sama juga dengan gland system. Sebagai penampungan susu sementara, juga hanya saja dia kapasitasnya kecil, yaitu 30-40 mili. Setelah dari teat system, kemudian susu akan turun ke dalam teat canal, yang fungsinya sebagai jalan keluarnya susu. Teat canal ini bisa dikatakan sebagai pintu untuk keluarnya susu jika terdapat rangsang dari luar. Pada bawah puting terdapat strik kanal dikelilingi oleh otot-otot sphincter berbentuk sirkuler yang berfungsi untuk membuka strik kanal, yang berfungsi untuk menahan agar susu tidak mudah keluar karena adanya tekanan ambing akibat adanya akumulasi tekanan ambing. Otot sphincter ini juga berfungsi untuk mencegah bakteri yang masuk ke dalam puting yang dapat menyebabkan penyakit mastitis. Yang terakhir ada skema alveolus. Dari kelenjar susu ambing, dimulai dari arterial. Arterial adalah cabang kecil arteri yang berfungsi mengalirkan darah dari organ-organ sapi, sedangkan venulae berfungsi untuk mengumpulkan darah untuk selanjutnya disalurkan melalui saluran venulae tersebut. Berikutnya terdapat sel epitel. Sel ini berfungsi untuk kelenjar sekretori dari organ dalam ambing. Lumen adalah saluran di dalam tubuh, seperti ruangan kecil di bagian tengah arteri. Lalu ada membran sel yang fungsinya yaitu melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Selanjutnya terdapat sel myopitel, letaknya di antara membran propia dan sel epitel. Apabila diaktifkan oleh hormon oksitosin, maka akan berkontraksi mengecilkan lumen sehingga memerah susu keluar menuju ke ductus intercalaris, atau bisa dikatakan juga mereka berfungsi khusus untuk kontraksi kelenjar susu. Ductus intercalaris terdiri atas membran propria, lapisan sel epitel kolumnair yang bentuk lumennya bulat, sedangkan ductus intralobuler tidak membulat karena ada lipatan-lipatan longitudinal. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.